Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang seru banget nih buat dibahas bareng Anda. Kita mau bongkar satu seni yang krusial banget di dunia profesional, atau mungkin ya di kehidupan sehari-hari juga sih. Seni bikin presentasi. Tapi bukan presentasi biasa ya, ini yang benar-benar menyakinkan. Nah, sumber kita kali ini bab 10 dari buku legendaris The McKinsey Way itu loh, karya Ethan M. Raziel. Jadi misi kita sekarang nih pengen ngupas tuntas gimana sih caranya para konsultan strategi top dunia itu nyusun argumen mereka. Ini bukan cuma teori loh, tapi teknik lapangan beneran. Gimana biar ide mereka itu nggak cuma didengerin, tapi dibeli gitu sama klien. Kita intip dapur mereka lah. Betul. Dan ini penting banget buat Anda. Karena ya gimana ya, kemampuan nyajiin ide secara terstruktur, logis, meyakinkan, itu aset yang luar biasa. Mau ngomong sama bos, mau yakinin klien, presentasi proyek, atau bahkan mimpin rapat tim biasa aja, prinsip-prinsip ini, walau dari dunia konsultan high level, tapi adaptif banget kok. Tepat. Ini bukan soal slide cakep doang kan, tapi gimana bangun argumen yang kokoh, terus bawa pulang hasilnya. Siap ya? Yuk kita bedah bab 10 ini bareng-bareng. Oke, jadi poin pertama nih yang ditekankan banget di bab ini soal sentralnya peran presentasi di McKinsey. Bener-bener jadi cara utama mereka komunikasi sama klien. Iya, bukan cuma pelengkap ya. Bukan, mau itu presentasi formal yang wah di depan direksi atau diskusi informal pakai beberapa slide aja. Pokoknya presentasi itu kayak tulang punggung mereka nyampein value. Terus ada yang menarik nih, buku ini bilang makin senior posisi konsultan di sana, makin banyak waktunya habis buat urusan presentasi, mulai dari ngerancang, latihan, nyampein. Kayak sinyal gitu ya. Kalau skill presentasi itu bukan cuma teknis, tapi skill leadership strategis. Gimana menurut Anda? Saya rasa itu cerminan evolusi peran ya. Kalau masih junior kan fokusnya mungkin lebih ke analisis data, riset, bikin model gitu. Tapi makin senior, perannya geser. Jadi mensintesis temuan-temuan rumit, nerjemahin jadi insight strategis, dan yang paling penting, yaitu ngomunikasikannya secara efektif ke pengambil keputusan. Oke. Jadi wahana utamanya ya presentasi itu. Betul. Jadi wajar aja kalau waktu mereka kesedot ke sana. Dan emang sih McKinsey ini terkenal banget, jago banget soal ini. Mereka punya sistem, punya metode yang diasah terus. Nah, kabar baiknya, kayak yang Anda bilang tadi, metodenya bisa kita pelajari dan adaptasi. Yuk, masuk ke prinsip pertama, struktur yang jelas. Iya, ini fundamental banget. Presentasi itu intinya harus punya alur logika yang jernih, koheren, gampang diikuti. Audiens tuh harus bisa dibawa dari A ke B, terus ke C. Nggak bingung, nggak lompat-lompat aneh gitu. Struktur ini bukan cuma urutan slide loh. Tapi cerminan. Cerminan alur berpikir si penyaji. Nah, itu dia. Jadi, kalau presentasinya rapi, terstruktur, audiens jadi mikir, wah, ini orang pikirannya juga rapi nih, kredibel. Gitu ya? Persis, buku ini bilang gitu. Ada hubungannya. Presentasi yang terorganisir itu ngirim sinyal kalau analisisnya dalam, pikirannya jernih, kesimpulannya solid. Sebaliknya, kalau presentasinya kacau, alurnya nggak jelas, wah langsung muncul keraguan tuh di audiens. Jangan-jangan analisisnya juga nggak mateng ya? Bisa jadi mikir gitu. Ini soal bangun kredibilitas dari awal. Terus gimana cara bangun struktur yang bagus ini? Apa harus kaku pakai satu formula aja? Nggak juga sih. Buku ini mengakui ada fleksibilitas kok. Bisa pakai kerangka McKinsey, kayak pendekatan berbasis hipotesis, atau prinsip MICE. MICE. Oh, yang mutually exclusive, collectively exhaustive itu ya? Betul. Yang intinya, pastiin semua poin itu nggak tumpang tindih, tapi kalau digabungin, udah mencakup semua aspek relevan. Biar nggak ada celah logika atau area penting kelewat. Kayak potongan puzzle ya? Semua pas, nggak ada yang double. Analogi bagus. Tapi, buku ini juga bilang, struktur logis lain pun bisa efektif banget kok. Misal, struktur klasik. Pertama, kasih tahu mau ngomongin apa. Agenda, gitu. Kedua, sampaikan intinya, poin per poin. Ketiga, kasih tahu lagi, tadi udah ngomongin apa. Kesimpulan lah. Oh, yang tell them what you're gonna tell them what you told them itu ya? Nah, itu dia. Atau bisa juga problem solution, kronologis, tergantung konteks aja.
kuncinya bukan di satu formula ajaib, tapi di konsistensi sama kejelasan alur logikanya. Audiens harus selalu ngeh lagi di bagian mana nih argumennya. Ngomongin soal jaga alur, ada cerita lucu nih di buku. Soal EM, Engagement Manager McKinsey. Klien seniornya tuh punya kebiasaan kurang oke. Tiap dikasih blue book, dokumen presentasi tebel itu, si klien langsung bolak-balik halaman sendiri. Nggak fokus sama yang lagi dijelasin. Wah, itu bisa ngerusak alur banget ya. Iya kan? Mimpi buruk presenter deh. Udah susah-susah bangun logika, diacak-acak. Terus tahu nggak solusinya si EM? Gimana tuh? Agak nekat sih. Pas presentasi final, semua halaman blue book itu dijepit kenceng banget pakai binder klip gede. Jadi satu kesatuan kaku. Oh, biar apa? Biar si klien senior tadi nggak bisa bolak-balik sembarangan. Jadi terpaksa ngikutin halaman per halaman sesuai alur presenter. Mungkin kedengeran ekstrim ya, tapi pesannya kuat banget. Kita tuh harus usaha ngendaliin gimana audiens nerima info, biar mereka ngikutin bangunan argumen kita. Wah, itu contoh keren soal pentingnya mengelola pengalaman audiens, bukan cuma nyajiin data. Struktur yang bagus, cara penyampaian terkontrol, itu bantu banget pesan diterima sesuai urutan dan penekanan. Intinya kan memandu pemikiran audiens ya, bukan cuma lempar info aja. Struktur itu fondasinya. Kalau fondasi gak kokoh, rumahnya goyah. Setuju banget. Fondasi kokoh. Oke, kita geser ke prinsip kedua. Nah, ini nih yang kayaknya agak ngelawan intuisi, terutama buat yang perfeksionis. Prinsipnya, sadari adanya diminishing marginal returns, berkurangnya imbal hasil dari upaya tambahan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, jangan kejebak godaan buat nyempurnain presentasi terus-terusan sampai detik terakhir. Ada titik di mana usaha ekstra buat benerin hal kecil itu udah nggak sepadan hasilnya. Malah bisa kontraproduktif ya? Betul. Perfeksionisme di sini bisa jadi musuh. Terlalu fokus ke detail minor, kayak nyari gambar yang dikit lebih bagus, atau ngejar satu typo terakhir, itu bisa ngorbanin aset yang jauh lebih penting. Kesiapan, energi, sama moral tim. Jadi mending presentasi 95% oke tapi tim seger dan siap, daripada 99% oke tapi tim udah lemas gitu. Tepat. Buku ini ngasih gambaran lumayan jelas. Bayangin konsultan muda begadang jam 4 pagi di ruang fotokopi, cuma buat benerin satu typo di slide ke-78. Atau cerita zaman dulu, sebelum ada software grafis, mereka beneran pakai silet, motong angka baru, terus ditempel pakai lem ke grafik kertas, sesaat sebelum rapat penting. Waduh, repot banget ya. Nah, pertanyaannya, perbaikan sekecil itu sepadan nggak sama risiko tim tampil loyo, kurang fokus, nggak siap jawab pertanyaan gara-gara kurang tidur? Jawabannya, hampir selalu nggak. Wah, itu perspektif kuat sih. Kelelahan tim itu biaya tersembunyi dari perfeksionisme ya. Terus, solusi praktisnya gimana? Solusinya pragmatis banget, bikin batas waktu yang tegas, final buat semua perubahan konten dan format. Misalnya, sepakat aja 24 jam sebelum presentasi, stop, nggak ada perubahan gede lagi, pens down. Waktu sisanya itu dipakai buat hal yang sering kelewat kalau kejar tayang. Latihan nyampein, sesi Q&A internal buat antisipasi pertanyaan sulit, koordinasi antar pembicara, dan yaitu istirahat cukup biar tampil prima. Kedengerannya logis, tapi negekin batas waktu ini pasti ada tantanannya kan? Apalagi kalau ada tekanan dari atasan atau klien yang punya ide baru mepet-mepet. Tentu aja. Nah, disinilah butuh seni managing up, ngelola ekspektasi ke atas. Buku ini nyinggung juga secara implisit soal ngelola atasan, kayak ED atau klien senior yang mungkin suka turun gunung minta ubah ini itu deket deadline. Terus gimana caranya biar nggak kelihatan ngebangkang gitu? Kuncinya, komunikasi yang jelas, proaktif, dan fokus ke hasil terbaik buat seluruh proyek. Jelasin kenapa batas waktu itu penting. Bukan karena males ya, tapi demi kualitas penyampaian, kesiapan jawab, hindari error karena buru-buru. Misalnya bilang, biar kami bisa latihan terakhir menyeluruh dan pastiin semua sinkron, kami perlu kunci konten final jam 5 sore ini ya. Setelah itu, fokus kami ke persiapan penyampaian dan antisipasi Q&A. Ini nunjukin profesionalisme, komitmen ke kualitas presentasi utuh, bukan cuma slide sempurna. Perlu berani dan diplomasi, pastinya. Diplomasi dan fokus tujuan akhir, oke. Nah, sekarang prinsip ketiga yang katanya paling strategis nih, dan sering jadi pembeda presentasi biasa sama yang beneran nendang. Lakukan pre-wiring. Istilahnya unik. Maksudnya apa ya, pre-wiring? Pre-wiring
Intinya proses proaktif, biar nggak ada kejutan gede yang nggak enak buat para stakeholder kunci pas presentasi final. Kayak nyiapin jalur kabel dulu lah sebelum listrik utama dinyalain. Oh, jadi kayak sosialisasi atau lobby halus sebelum hari H gitu ya? Prosesnya gimana biasanya? Prosesnya itu ngobrol individual atau grup kecil sama para pengambil keputusan atau orang paling berpengaruh sebelum rapat formal gede. Di sesi terpisah ini kita sampein temuan utama, analisis kunci, terutama rekomendasi. Tujuannya biar mereka bisa nyerap info penting ini di suasana tenang, nggak ada tekanan audiens lain, dan ngasih reaksi awal. Kebayang sih gunanya. Coba bayangin sebaliknya deh, kalau nggak ada pre-wiring. Masuk ruang rapat gede, depan semua direksi, terus kita ungkap temuan baru yang ngagetin atau rekomendasi radikal gitu. Apa yang bisa kejadian? Bisa jadi ya, kekacauan. Kepala marketing kaget, ngerasa datanya salah, langsung nyanggah. Kepala operasi ngerasa nggak realistis, ikut nimpalin. CFO khawatir soal biaya. Akhirnya, bukan bahas substansi rekomendasi, rapat malah jadi ajang debat internal antar petinggi yang ngerasa kecolongan atau nggak setuju. Pesan utama kita tenggelam deh. Wah, mimpi buruk presenter itu. Jadi, pre-wiring ini kayak deteksi ranjau sebelum meledak di forum gede ya? Analogi pas banget. Buku ini ngejelasin beberapa manfaat utama pre-wiring. Pertama, ngasih audiens kunci waktu dan ruang buat bener-bener paham dan nyerna info kompleks kita. Nggak semua orang bisa langsung nangkep ide gede sekali dengar di rapat besar, kan? Betul, butuh waktu mencerna. Kedua, ini kesempatan emas buat kita dapat masukan berharga. Mungkin ada data penting kelewat, perspektif kritis belum kepikiran, pre-wiring buka pintu buat feedback konstruktif. Jadi bisa dua arah ya, bisa perbaiki proposal kita juga. Banget. Ketiga, kalau ternyata ada potensi penolakan kuat, sesi pre-wiring ini jadi arena lebih aman buat negosiasi atau cari kompromi di belakang layar. Jauh lebih gampang kompromi satu lawan satu daripada di depan forum. Iya sih, bener juga. Keempat, kalau kita udah tahu nih bakal ada penolakan keras dari pihak A misalnya, pre-wiring ngasih kita kesempatan buat nyusun strategi ngadepinnya pas presentasi besar nanti. Jadi lebih siap, tahu siapa lawan, argumennya apa, gimana nanggepinnya. Ini ngubah dinamika presentasi akhir banget ya. Buku ini malah nyebutnya kayak seni pertunjukan yang hasilnya udah ketahuan sebagian. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, karena kita udah ngerjain PR duluan sama pemain kunci, presentasi final jadi lebih fokus ngesin kesepakatan, nguatin pesan, klarifikasi detail, bahas langkah selanjutnya. Bukan lagi ajang perang argumen dasar atau ambil keputusan dari nol. Drama atau negosiasi krusialnya udah kelar di sesi pre-wiring. Presentasi akhir jadi lebih terkontrol, efisien, dan tujuannya bangun momentum ke depan. Strategis banget. Wow, ini beneran level komunikasi yang beda ya. Bukan cuma nyajiin, tapi bangun konsensus bertahap dan strategis. Oke, coba kita rangkum yuk intisari bab 10 ini. Jadi kalau disarikan nih, 3 pilar utama presentasi efektif ala McKinsey. Pertama, bangun argumen di atas fondasi struktur logika yang kokoh, jernih. Karena ini cerminan pikiran kita. Betul. Kedua, terapkan pragmatisme pas persiapan. Sadar kapan harus stop nyempurnain detail, fokus ke kesiapan tim dan latihan. Dukungan stakeholder kunci sebelum momen krusial. Gitu ya rangkumannya? Rangkuman yang pas banget. 3 pilar itu. Struktur yang rigor, eksekusi yang pragmatis, dan alignment yang strategis. Dengerinnya mungkin simple ya. Tapi disiplin buat nerapinya konsisten, itu yang dampaknya luar biasa. Dan ini nggak cuma buat konsultan loh. Coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana prinsip ini bisa Anda terapin di konteks Anda sendiri? Iya juga ya. Mungkin Anda nggak selalu bikin presentasi 100 halaman buat CEO. Tapi gimana caranya pastiin email penting Anda alurnya logis? Gimana bisa nentuin batas waktu realistis revisi laporan tim biar nggak ngorbanin kualitas diskusi? Dan yang mungkin paling menantang tapi dampaknya gede, siapa stakeholder kunci di rapat mingguan Anda nanti? Bisa nggak ngobrol singkat sama beberapa dari mereka sebelum rapat buat nyamain persepsi atau dapat dukungan awal buat ide Anda? Skala kecil pun bisa. Pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Dan ini pemikiran penutup dari kami buat Anda. Coba deh, identifikasi satu aja komunikasi penting, mau itu presentasi, rapat, atau email proposal yang bakal Anda hadapi dekat-dekat ini. Tanya ke diri sendiri, siapa audiens atau stakeholder paling krusial? Struktur pesan saya udah beneran logis belum?
Kapan saya harus stop moles dan mulai latihan atau istirahat? Dan yang paling penting, bisa nggak saya lakuin semacam pre-wiring sama satu atau dua orang kunci sebelum momen utama buat tes ide, dapat masukan, bangun jembatan pemahaman? Ini bukan soal trik ya, tapi soal ningkatin kemungkinan ide bagus Anda diterima dan dipahami dengan baik. Mengurangi gesekan atau salah paham yang nggak perlu di saat genting. Sesuatu buat Anda coba praktekkan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini soal seni presentasi dari bab 10 The McKinsey Way. Semoga ngasih insight dan inspirasi praktis buat komunikasi Anda selanjutnya ya.